Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, ini adalah pembahasan kisi-kisi PAT genap untuk part 2, yaitu materi tentang aritmatika sosial. Jika sebelumnya Ibu sudah upload materi tentang perbandingan dalam bentuk PDF, untuk video kali ini Ibu akan membahas tentang aritmatika sosial. Yang pertama yaitu menentukan harga beli. Soal yang Ibu ambil ini dari soal PAT tahun lalu. Pak Anton menjual seekor sapi dengan harga 8.800.000. Dari penjualan tersebut, Pak Anton mendapatkan keuntungan 10%. Maka harga beli sapi tersebut adalah, nah di sini kalian bisa tahu bahwa di sini Pak Anton menjual. Artinya, 8.800.000 ini adalah harga jual dari sapi tersebut. Di sini Ibu menggunakan simbol HJ untuk harga jual, yaitu 8.800.000. Nah, untuk persen keuntungan yaitu 10%. Di sini Ibu menggunakan simbol untung, yaitu 10%. Jika anak-anak pernah membaca materi tentang aritmatika sosial, untung itu atau U, simbolnya di sini Ibu menggunakan simbol U, untung itu diperoleh dari ketika harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Jadi rumusnya adalah harga jual dikurangi harga beli. Dari informasi ini, kita bisa menentukan berapa harga beli sapi tersebut dengan menggunakan rumus dari persen untung. Persen untung ini diperoleh dari untung dibagi harga beli dikali 100%. Nah, persen untung ini dari soal kita tahu bahwa ada 10%, kemudian untung sendiri dia adalah harga jual dikurangi harga beli, jadi kita ganti menggunakan rumus harga jual dikurangi harga beli per harga beli dikali 100%. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk mempermudah, karena ruas kiri dalam bentuk persen, ruas kanan dalam bentuk persen itu adalah per 100, nah ini boleh kita eliminasi atau kita hilangkan, karena sama-sama per 100. Dan dia juga operasinya adalah perkalian, maka kita boleh untuk menghilangkan atau coret, istilah kalau kalian pernah mendengar ya. Nah, maka di sini ini sisanya adalah 10. Harga jual tadi kita tahu adalah 8.800.000 dikurangi harga beli per harga beli dikali 100. Nah, kita tahu bahwa 100 di sini bentuknya adalah bilangan bulat, tapi dalam pecahan kita bisa menuliskannya dalam bentuk 100 per 1. Artinya nanti yang 8.800.000 dikurangi harga beli nanti dikali 100, sedangkan harga beli yang bawah yaitu penyebut dia dikali 1. Kalau kalian ingat, ini sebenarnya konsep perkalian pecahan ketika pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Kita kembali ke sini, maka kita boleh menuliskan seperti ini, maka 100 dia dikali dengan 8.800.000 dikurangi HB per HB. Nah, kita boleh menuliskannya seperti itu anak-anak. Ibu lanjutkan di sini. Jadi kalau Ibu tuliskan 10 sama dengan 100 dikali 8.800.000 dikurangi HB per HB. Nah, karena ini bentuknya adalah pecahan atau mungkin pembagian, kita bisa menyelesaikannya dengan mengalihkan silang HB, penyebut ini dikalikan dengan 10. Jadi di sini sebelah kiri kita mendapatkan 10 HB. Kalau kalian ingat, ini ada kita menggunakan konsep perkalian aljabar, yaitu air mancur. Kalau Ibu menyebutnya metode air mancur, maka 100 dikali 8.800.000 yaitu 880 juta. Kemudian 100 dikalikan dengan HB yaitu 100 HB. Dan hati-hati ketika positif dikali negatif hasilnya adalah negatif yaitu 100 HB. Nah, dari sini kalau sudah, maka kita perlu mengelompokkan yang sejenis, yaitu yang ada aljabarnya atau ada variabelnya yaitu HB kita kelompokkan. Jadi di sini
10 HB ditambah 100 HB. Kenapa dia ditambah? Karena kita perlu menyisakan yang ruas kanan, yaitu 8.880 juta saja. Maka yang sebelah kanan, karena dia adalah negatif 100 HB, untuk mengenolkan, maka kita perlu menambah 100 HB. Nah, makanya karena kanan ditambah 100 HB, maka yang kiri mengikuti ditambah dengan 100 HB. Jadi di sini 880 juta, dia dikurang 100 HB, ditambah 100 HB. Nah, di sini kita peroleh yang ruas kiri, yaitu 110 HB, sama dengan 880 juta. Nah, di sini kita, karena yang sebelah kiri ingin kita sisakan HB saja, maka kita perlu membagi yang ruas kiri dengan 110, yang ruas kanan pun ikut mengikuti dibagi dengan 110. Maka di sini diperoleh harga beli atau satu harga beli, sedangkan yang di sini kita bisa membaginya 880 juta dibagi 110, ketemunya yaitu 8 juta. Nah, dari sini jadi harga beli dari sapi yaitu 8 juta. Selanjutnya yaitu tentang tabungan. Di sini anak-anak diminta untuk menentukan modal awal menabung. Dari soal, setelah 9 bulan uang tabungan Susi di koperasi berjumlah Rp3.815. Koperasi memberi jasa simpanan berupa bunga 12 per tahun. Tabungan awal Susi di koperasi adalah, nah, di sini ada beberapa informasi yang kita dapatkan. Yang pertama yaitu setelah 9 bulan. Artinya ini adalah lamanya Susi untuk menabung di koperasi. Jadi, lamanya menabung, di sini Ibu menggunakan simbol N yaitu 9. Kemudian uang sebesar 3.815 adalah tabungan akhir. Jadi di sini Ibu menggunakan simbol TA yaitu 3.815 rupiah. 3.815.000 rupiah. Kemudian ada informasi juga yaitu bunga simpanan atau jasa simpanan berupa bunga, yaitu kalau di sini persen bunga, di sini Ibu menuliskan simbolnya persen B kecil, yaitu 12%. Nah, kita perlu mencari yang namanya tabungan awal. Tabungan awal di sini Ibu menggunakan simbol M untuk tabungan awal. Oke, nah dari informasi ini kita bisa menggunakan rumus yaitu B sama dengan N per 12 dikali persen B dikali M. B ini adalah bunga, tapi bentuknya rupiah, bukan dalam bentuk persenan, dalam bentuk nominal maksud Ibu. Nah, di sini kita perlu menghitung dulu B ini besarnya berapa gitu ya. Kita masukkan N per 12 ini artinya N itu lamanya Susi menabung per 12. Kenapa per 12? Karena bunganya dihitung per tahun, sedangkan untuk tahunnya ini 1 tahun kan ada 12 bulan. Makanya dia per 12 gitu. Di sini N9 per 12 dikali persen B adalah 12%. Di sini kita boleh menuliskan karena persen itu per 100, maka dia 12 per 100 dikali M. Seperti itu. Maka kalau kalian masih mengingat caranya menyelesaikan perkalian pecahan, jika ada yang bisa disederhanakan, maka boleh disederhanakan. Di sini karena ada pembilang 12, penyebut juga 12, maka boleh disederhanakan. Seperti itu. Atau bahasa sederhananya kalau kalian masih terbiasa dengan kata mencoret. Seperti itu. Nah, di sini maka berarti tersisa 9 per 100 M. Maka artinya
kalau kita menuliskan dalam bentuk desimal, maka 9/100 ini kita tuliskan sebagai 0,09 M. Nah, maka bunga persamaan yang kita dapatkan yang pertama yaitu B sama dengan 0,09 M. Selanjutnya, karena kita punya informasi atau punya persamaan pertama yaitu B 0,09 M, ini persamaan pertama. Nah, kita sekarang fokus ke tabungan akhir. Nah, tabungan akhir ini diperoleh dari M, tabungan awal ditambah dengan B, bunganya tadi. Tabungan akhir kita memperoleh Rp3.815.000. M-nya tetap M, karena masih kita tidak tahu nominalnya, makanya kita masih menggunakan simbol M atau aljabar variabel M. B-nya tadi kita mempunyai 0,09 M. Kita bisa menuliskannya 0,09 M. Nah, dari sini kita perlu menyelesaikan yang di ruas kanan. M atau 1 M ditambah 0,09 M adalah hasilnya 1,09 M. Nah, dari sini karena kita ingin menghasilkan M saja, maka yang sebelah kanan, ruas kanan kita bagi dengan 1,09, yang sebelah kiri pun dia juga dibagi dengan 1,09. Dari sini kita peroleh bahwa Rp3.815.000 dibagi 1,09 hasilnya adalah 3.500.000. Yang ruas kanan dia hanya menghasilkan M. Artinya, M atau tabungan awal Susi, dia adalah sama dengan Rp3.500.000. Seperti itu. Yang ketiga adalah menentukan lamanya menabung. Kita akan menggunakan rumus yang sama seperti soal sebelumnya, tapi dengan kondisi yang berbeda. Di sini Ibu Ayu menabung di bank sebesar 5 juta dengan suku bunga tunggal yang diberikan bank 9% per tahun. Saat diambil tabungannya, tabungan Ibu Ayu ini sudah sebanyak Rp5.300.000. Yang ditanyakan adalah berapa lama Ibu Ayu menabung, seperti itu. Di sini kita dapat informasi bahwa M atau tabungan awal punya Ibu Ayu adalah 5 juta. Nah, kemudian kita tahu bahwa persen bunganya dia adalah 9%. Dan untuk tabungan akhir dia adalah Rp5.300.000. Sedangkan kita cari adalah N-nya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita tahu tadi bahwa tabungan akhir ini dia adalah tabungan awal ditambah dengan bunga. Maka, ketika tabungan akhirnya 5.300.000 dan tabungan awalnya adalah 5 juta, maka bunga yang diperoleh dari Ibu Ayu selama 1 tahun adalah 300.000. Nah, setelah itu, karena kita tahu nominal bunganya adalah 300.000, kita bisa menyelesaikan soal ini menggunakan rumus B sama dengan N per 12 kali persen bunga dikali dengan tabungan awal. Nah, di sini Ibu lanjutkan, bunganya sebesar 300.000. Ketika kita menggunakan rumus B sama dengan N per 12 dikali dengan persen bunga dikali dengan tabungan awal, maka 300.000 dia sama dengan N per 12, karena N-nya belum diketahui atau lamanya belum diketahui, simbolnya tetap yaitu N, dikali dengan persen bunga. Di sini Ibu langsung menuliskan 9/100 dikali dengan tabungan awal yaitu 5 juta. Nah, di sini anak-anak bisa melihat kita perlu menyelesaikan yang ada di ruas kanan. Lagi-lagi untuk perkalian pecahan ketika ada yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Contohnya 9 dengan 12, masing-masing kita bagi 3, yang atas ini sisa 3, yang bawah sisa 4. Maka yang di atas tersisa N per 4 dikali 3/100 dikali dengan 5 juta. Nah, yang 5 juta dibagi 100 ini dia juga bisa disederhanakan seperti ini.
Nah, dari sini kita bisa melanjutkan bahwa N dikali 3 dikali dengan 50.000 hasilnya adalah 150.000 N per 4. Nah, seperti ini anak-anak, karena 50.000 ini dia kalau di pecahan sebagai pembilang, maka dia dikalikan dengan 3 dikalikan dengan N. Dari sini anak-anak, Ibu ingatkan lagi, dia bisa dikali silang dengan 300.000. Maka diperoleh 300.000 dikali 4, seperti ini, dikali 4 sama dengan 150.000 N. Dari sini didapatkan 1.200.000 sama dengan 150.000 N. Karena kita hanya membutuhkan N saja, maka kedua ruas dibagi dengan 150.000. Nah, dari sini kita bisa menyederhanakan, nolnya bisa kita coret, maka tersisa 120 dibagi 15, hasilnya adalah 8. Sedangkan yang ruas kanan sisanya adalah N. Nah, N sama dengan 8, padahal kita tahu N itu adalah simbol untuk lamanya menabung. Artinya, Ibu Ayu menabung selama 8 bulan. Nah, seperti itu untuk pembahasan kisi-kisi part 2. Semoga anak-anak bisa mulai belajar sedikit demi sedikit tentang aritmatika sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.